Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Syafitri Amanda Mukin dari Fakultas FKIP jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Deep Think Parser untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 10 di SMA Negeri 5 Kupang. Langsung saja masuk ke materinya. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan pada hakikatnya adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan berbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan tahap-tahapan kegiatan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Secara formal, pendidikan yang dilaksanakan sekolah melalui pembelajaran. Proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri seseorang secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan mekanisme yang digunakan oleh sekolah dalam rangka menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan. Dalam proses pembelajaran terdapat komponen-komponen yang saling terkait, yang meliputi tujuan pengajaran, guru, dan peserta didik. Guru sebagai pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran karena terlibat langsung dalam upaya membina dan mengembangkan kemampuan siswa. Usaha guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Mengenai hakikat pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk pedoman guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar di kelas yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variasi akan berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan memang sengaja diciptakan oleh manusia untuk mengembangkan setiap potensi yang dibawa sejak lahir sehingga maupun berfungsi sebagaimana mestinya. Potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif saja, melainkan juga aspek emosional, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, melalui pendidikan diharapkan setiap individu maupun menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berpengetahuan, berakhlak mulia, berkepribadian baik, serta yang diharapkan masyarakat. Model pembelajaran Deep Think Parser, siswa tidak boleh hanya bekerja dalam kelompok, namun siswa juga bisa bekerja sendiri dan setidaknya memberikan kesempatan 8 kali lebih banyak untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada siswa lain. Selain itu, siswa dipasangkan dengan teman sebangkunya dan pada bangku yang berdekatan sehingga dapat menambah keakraban siswa satu sama lain sehingga mudah untuk berbagi sesama teman. Mempelajari pembelajaran sosiologi dapat membantu karakter siswa dalam berbagai aspek, termasuk menghargai waktu dan peristiwa yang telah terjadi. Hal ini dapat menjadi pembelajaran dan pendidikan yang berharga untuk kehidupan saat ini maupun masa depan siswa. Pendidikan sosial dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan karakter siswa. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendidikan karakter melalui pendidikan sosial. Tujuan dari pendidikan sosial adalah mengembangkan kemampuan berpikir kronologis, kritis, dan kreatif, membangun kepedulian sosial, semangat kebangsaan, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, didik agar menjadi lebih cerdas. Oleh karena itu, pengembangan karakter peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran sosiologi. Tujuannya dalam pengembangan diri, serta menyesuaikan pengetahuan dan metode pengajaran dengan perkembangan baru dalam dunia pendidikan.
Berdasarkan hasil observasi dalam penulisan di SMA Negeri 5 Kupang, selama proses pembelajaran berlangsung, dalam menerangkan pembelajaran sosiologi, guru cenderung menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi pembelajaran dan siswa mendengarkan apa yang dijelaskan guru. Guru juga menggunakan metode tanya jawab bersama siswa, sedangkan siswa yang tidak terlihat aktif hanya cenderung diam dan mendengarkan guru saja selama proses pembelajaran berlangsung. Penyajian materi pembelajaran yang tidak bervariasi karena hanya berpatokan pada buku siswa saja tanpa menggunakan media dan model yang dapat membuat siswa lebih peran aktif. Saat itu dapat mempengaruhi pada rendahnya pemahaman siswa tersebut pada materi yang diajarkan. Rumusan masalah yang diambil ada 3. Pertama, bagaimana aktivitas guru dalam pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Yang ketiga, bagaimanakah hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya juga ada 3. Pertama, untuk mengetahui aktivitas guru dalam pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Think Per Share di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Setelah itu, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah pertama, secara teoritis, di mana diharapkan maupun menghasilkan manfaat teoritis, yaitu berupa sumbangan pemikiran dan tolak ukur pada penelitian, lebih lanjut dalam rangka memperbaiki kualitas sistem pendidikan, khususnya pada pembelajaran kurikulum 2013, serta memperkaya literatur tentang model-model pembelajaran. Kedua, secara praktik, yaitu pertama, bagi siswa pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Think Per Share dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat terlibat aktif dalam proses belajar di kelas dan dapat meningkatkan hasil belajar serta pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Kedua, bagi guru menjadi masukan dan pengembangan diri pada menentukan strategi, metode atau model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ya, masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Pertama, konsep pembelajaran kooperatif, yaitu pengertian pembelajaran kooperatif. Menurut Selvin 1995 bahwa pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pengajaran yang siswanya bekerja bersama dalam berkelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam belajar. Menurut Johnson dan Johnson dalam Is Johnny 2008 bahwa pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa saling bekerja sama untuk mendapatkan pengalaman selama proses pembelajaran, baik pengalaman individu maupun pengalaman belajar secara berkelompok. Metode Think Per Share berarti memberikan waktu pada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah itu, dijabarkan atau menjelaskan di ruang kelas. Lanjut, unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif, Toborin 2015 menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki beberapa unsur, yakni sebagai berikut. Pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Yang kedua, para siswa memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Berikut karakteristik pembelajaran kooperatif. Menurut Selvin, pembelajaran kooperatif memiliki 6 karakteristik utama, yakni sebagai berikut. Pertama, adanya tujuan kelompok. Kedua, adanya tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, adanya kesempatan yang sama untuk menuju sukses. Kelima, adanya persaingan kelompok. 6, adanya penugasan khusus. Dan berikutnya adalah model pembelajaran kooperatif tip Think Per Share. Pertama, pengertian Think Per Share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah untuk diterapkan di kelas pada mata pelajaran apapun. Pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa saling bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan dan siswa dapat menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, strategi Think Per Share
merupakan perencana atau rencana-rencana strategi untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tip think pair share, yaitu siswa dibentuk kelompok, satu kelompok beranggota 2 atau sampai 6 orang. Yang kedua, guru memberikan tugas atau pertanyaan pada setiap kelompok. Ketiga, masing-masing anggota memikirkan tugas dan mengerjakan tugas atau menemukan tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kelebihan think pair share yaitu pertama, memungkinkan siswa bekerja sama secara mandiri dan bekerja sama. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Ketiga, memberikan kesempatan sedikitnya 8 kali lebih kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada yang lain. Berikut kekurangan think pair share. Ada 3. Pertama, membutuhkan koordinasi secara bersamaan dan berbagai aktivitas. Kedua, membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruang kelas. Ketiga, peralihan dari seluruh kelas kelompok kecil dan menyita waktu pengajaran yang berharga. Berikut mata pelajaran sosiologi. Pengertian mata pelajaran sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang ada di tingkatan kurikulum SMA sederajat. Pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dari sekian banyaknya pelajaran yang ada di SMA. Kedua, objek mata pelajaran sosiologi sebagaimananya hanya ilmu-ilmu sosial lainnya. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Berikut bab 3, metode penelitian. Nah, di sini penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2004-2005. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 5 Kupang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Tahan sebentar. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 pada SMA Negeri 5 Kupang yang berjumlah 25, di mana 14 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki, serta guru mata pelajaran sosiologi. Faktor yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah faktor pertama, faktor siswa. Siswa mengamati dan menilai tentang aktivitas dan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Yang kedua, faktor guru, mengamati efektivitas mengajar guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tip think pair share dalam proses pembelajaran di kelas. Desain penelitian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, refleksi, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa hasil belajar dan data kualitatif berupa proses pelaksanaan pembelajaran yang diambil melalui lembaran observasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang dan guru sosiologi yang mengajar di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes hasil belajar, dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dimaksud untuk mengumpulkan informasi atau data tentang fenomena yang diteliti. Misalnya kondisi suatu atau kejadian disertai dengan informasi tentang faktor penyebab, sehingga memungkinkan kejadian yang dideskripsikan secara rinci, urut, dan jujur. Oke, baik, hanya ini yang saya bisa dapat mempresentasikan hasil proposal saya. Sekian dan terima kasih.